mengenal tentang Benteng Fort Rotterdam yang ada di Makassar, itu di Sulawesi Selatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan Goa Talo yang terletak di pinggir pantai. Tepatnya itu berada di sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-10 yang bernama Iman Ringgau Daimbonto Karaing Lakiung dengan gelar Karaing Tu Nipalangga Ulewang Laweng. Pada awalnya, benteng ini berbentuk segi empat seperti ciri khas benteng Portugis. Namun ketika kerajaan Goa Talo menyerah setelah menandatangani perjanjian Bongaya pada abad ke-17, Benteng Fort Rotterdam jatuh ke tangan Belanda dan dibangun kembali oleh VOC menjadi seperti sekarang ini. Bisa dilihat, Benteng Fort Rotterdam sebelumnya adalah peninggalan kerajaan Goa Talo yang bernama Benteng Ujung Pandang atau Benteng Ujung Pandang, yang dulu bernama Benteng Ujung Pandang. Pada awalnya benteng ini dibangun dengan material berupa tanah liat. Kemudian pada tahun 1634, ketika periode pemerintahan Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang mengalami kerusakan fatal akibat serbuan VOC di bawah pimpinan Cornelis J. Spelman antara tahun 1655 sampai dengan tahun 1669. Kala itu kerajaan Goa Talo yang diperintah oleh Sultan Hasanuddin terpaksa menyerahkan Benteng Ujung Pandang kepada Belanda. Kemudian penyerahan ini adalah bagian dari perjanjian Bongaya yang terpaksa ditandatangani Sultan Hasanuddin setelah kalah dalam perang Makassar. Setelah jatuh ke tangan Belanda, Benteng Ujung Pandang kemudian diganti namanya menjadi Benteng Fort Rotterdam sesuai dengan nama kelahiran Spelman. Ya, Spelman kemudian membangun kembali benteng yang sebagian bangunannya telah hancur dengan gaya arsitektur Belanda. Jadi dulu itu Benteng Fort Rotterdam tidak seperti ini, tapi pada saat Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian itu menyerahkan dari yang namanya Benteng Ujung Pandang, sekarang berubah menjadi namanya Benteng Fort Rotterdam, dan bangunannya sudah diubah sedikit oleh Raja Spelman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benteng Fort Rotterdam ini memiliki banyak sekali museum yang ada di dalamnya. Salah satu museum yang ada di dalam ini adalah Museum Lagagligo. Nah, di sini di Benteng Fort Rotterdam juga banyak sekali pengunjung yang datang untuk mencari tahu bagaimana sejarah-sejarah yang ada pada Benteng Rotterdam ini, seperti peninggalan-peninggalan pahlawan-pahlawannya bagaimana, dan peninggalan Belanda semasa Makassar dijajah oleh Belanda. Pada museum ini ada banyak sekali peninggalan-peninggalan yang bersejarah pada saat Makassar dijajah oleh Belanda. Ini adalah foto-foto atau bukti-bukti peninggalan sejarah waktu Belanda menjajah Sulawesi Selatan, tepatnya itu berada di Makassar.
Bisa dilihat sendiri dari foto-foto dari video tersebut. Banyak sekali peninggalan-peninggalan dan bukti-bukti semasa Sulawesi Selatan dijajah oleh Belanda dan Jepang. Peninggalan-peninggalan tersebut di sini ialah bukti bahwa Makassar itu pernah dijajah oleh Belanda. Di museum ini ada banyak bukti-bukti peninggalan Belanda. Salah satunya itu yaitu senjata-senjata Belanda yang dipakai untuk menjajah Makassar pada saat itu. Dan juga ada beberapa foto-foto batu yang dimana pada foto batu itu dipakai untuk membangun suatu bangunan yang menjadi museum seperti sekarang ini. Bisa dilihat pada video-video tersebut. Berikutnya kita masuk ke Museum Lagaligo. Mari kita melihat apa yang ada di dalam Museum Lagaligo tersebut. Di sini, di Museum Lagaligo ini banyak sekali terdapat tulisan-tulisan Lontara, tulisan-tulisan dari Makassar, dan juga pajangan-pajangan. Terdapat lukisan-lukisan Belanda pada saat itu. Dan di sini juga terdapat lukisan-lukisan pahlawan, yaitu adalah pahlawan dari Sulawesi Selatan, seperti pada video tersebut. Museum ini juga banyak terdapat Al-Quran dan tulisan-tulisan aksara Lontara, yaitu tulisan-tulisan Makassar. Dan ini adalah salah satu pahlawan yang ada di Sulawesi Selatan. Berikutnya dan ini adalah lukisan Haji Ahmad Lamo yang ada di Sulawesi Selatan. Bisa dilihat pada video tersebut banyak sekali lukisan-lukisan yang dipajang dalam museum tersebut. Dan di sini juga terdapat lukisan Bapak Haji Yassin Limpo. Dan ini adalah salah satu pahlawan-pahlawan kita yang berada di Sulawesi Selatan, dan salah satunya yaitu Ranggong Daeng Romo. Ranggong Daeng Romo ini adalah salah satu pahlawan dari Sulawesi Selatan dan dikenal banyak orang. Kita akan melihat museum yang ada di atas pada museum ini. Di sini banyak keramik peninggalan Belanda dan Jepang. Dan ini adalah salah satu juga pahlawan yang ada di Sulawesi Selatan. Ini adalah lukisan Opu Daeng Risaju. Selanjutnya itu lukisan petani Toraja, yang saat ini petani-petani yang ada di Sulawesi Selatan masih menggunakan teknik menanam padi seperti pada gambar tersebut. Dan ini adalah patung-patung. Pajangan ini adalah koleksi arkeologi. Bisa dilihat pada video sini. Dan ini kedua itu patung ibu dan anak, patung dua rapala, dan patung raksasa. Nah, selanjutnya ini adalah lukisan pahlawan Amanna Gappa. Dan yang kedua ini adalah lukisan kebudayaan Bali kuno. Nah, di sini ada beberapa macam gambar. Selanjutnya lukisan nelayan, dan ada koleksi etnografika. Ini adalah pakaian adat Sulawesi Selatan yang dipakai pada saat pernikahan, dan ini adalah songkok yang biasa dipakai di Sulawesi Selatan. Kemudian ini adalah badik. Selanjutnya itu adalah lipat sakbe. Lipat sakbe ini adalah yang selalu dipakai oleh orang Sulawesi Selatan. Ini adalah mata uang dari luar negeri, dan ini adalah keramik-keramik. Dan selanjutnya kita akan memasuki museum berikutnya.
Nah, di dalam ini banyak terdapat lukisan yang digambar pada sarung, dan di sini juga ada terdapat tulisan aksara Lontara. Ini adalah delman yang dipakai tentara Belanda pada saat itu, pada saat menjajah Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya yaitu adalah kapal pinisi. Nah, ini adalah bagan tangkap yang biasa dipakai oleh petani untuk menangkap ikan di laut ataupun di sungai-sungai. Dan selanjutnya ini banyak sekali terdapat di dalamnya kapal-kapal buatan-buatan dari Sulawesi Selatan. Dan di museum ini juga terdapat perahu yang dimana para nelayan biasa memakai untuk mencari ikan di laut. Dan selanjutnya itu adalah cangkul, dan ini juga adalah kapal pinisi, sekarang masih ada. Ini adalah lepa-lepa.